makamnya dijaga ya, sehingga tanah yang tadinya sejajar dengan jalan di bawah ini tiba-tiba menjadi bukit yang lumayan tinggi. Jadi seperti ini. Sultan Ageng Tirtayasa Tubagus Muhammad Atif ini generasi ke-6 dari Sultan Hasanuddin Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di sebuah makam keramat ya, yaitu TB Muhammad Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa, Keramat Tajuk, Kecamatan Cilenggang, Serpong, Selatan. Yaitu sebuah makam keramat yang dahulu menurut informasi dari sejarah adalah makam seorang yang hidup pada kerajaan di zaman kerajaan Kesultanan Banten dulu ya, sepeninggalan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini merupakan penerus daripada Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau adalah seorang penyebar agama Islam di wilayah Tangerang ini, yang menjadikan warga Tangerang ini menjadi berkeyakinan agama Islam. Jadi perlu kita hargai bahwa dan kita jaga makam keramat ini ya, karena mengandung sejarah yang sangat bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita naik ke atas ya, Keramat Tajuk. Kita akan bertemu dengan Pak Kuncen atau juru kunci di atas. Mudah-mudahan orangnya ada di atas ya. Ayo teman-teman. Oke teman-teman, ini jalan menuju ke makam Tajuk ya, ke atas ya. Jadi jalannya lumayan agak nanjak, tapi sudah bagus, rapi, bisa dilalui motor. Tadi motor saya taruh di bawah, nah saya kira di sini tidak bisa untuk dilalui motor ya, atau hanya untuk pejalan kaki. Seperti ini suasananya. Jadi sudah banyak pohon-pohon besar ya, pohon-pohon besar. Konon menurut informasi legenda bahwa di sini dulunya tanah yang tinggi ini dulunya datar, dulunya sama dengan tanah di bawah, setara. Cuman karena ditelan waktu berangsur-angsur, proses alam, dan mungkin juga ini adalah orang-orang yang saleh ya, yang menyebarkan agama Islam. Jadi beliau atau mereka-mereka ini makamnya dijaga ya, sehingga tanah yang tadinya sejajar dengan jalan di bawah ini tiba-tiba menjadi bukit yang lumayan tinggi. Jadi seperti ini.
Nanti kita selanjutnya berbincang-bincang di atas dengan guru kunci atau ustadz atau siapa yang ada berkepentingan di sini. Mudah-mudahan kita bisa dapat sedikit sejarahnya ya, meskipun nggak dibahas keseluruhan. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan Ustadz, saya dari Pamulang Ustadz. Izin mau sedikit tahu tentang sejarah di sini. TB Makam apa Atip ya? TB Atip Bagus Muhammad Atip. Iya. Sultan Ageng Tirtayasa. Iya, Sultan. Aku dapat kabar bahwa beliau ini adalah penyebar Islam Ustadz ya di Tangerang ini ya. Boleh Ustadz sedikit diceritakan sedikit sepenggal sejarahnya? Iya, beliau itu datang ke wilayah Serpong ini tahun 1668-an lah. 1668. Berarti diperkirakan sudah ratusan tahun Ustadz ya? 300 tahun lah. 300 tahun. 300 tahun lebih. Ya teman-teman, jadi Masya Allah ya, kita perlu menjaga cagar budaya, kita perlu menjaga sejarah, apalagi yang berhubungan dengan keyakinan kita ya, Islam. Jadi saya mau wawancara sedikit sama Ustadz. Kebetulan Pak Ustadz ini dengan Ustadz siapa Pak Ustadz? Anton Fadilah. Nah, Ustadz Anton Fadilah udah teman-teman yang mungkin pernah melihat media tentang ngebahas makam keramat Tajuk ini mungkin tahu tentang Pak Anton Fadilah, dan kita juga sudah ada di Google ya Pak ya, insya Allah ya, sudah ada di media udah, karena Pak Ustadz ini bagian daripada yang merawat di sini lah, juru kuncinya kasar begitu. Oke Pak Ustadz lanjut. Ya, beliau berjuang menyebarkan agama Islam dari sini karena waktu itu zamannya beliau itu datangnya POC penguasaan Belanda di Banten. Prinsip Sultan Ageng Tirtayasa, biarkan istana hancur, yang penting akidah nggak hancur. Inti utamanya berdirinya Kesultanan Banten itu untuk syiar Islam. Inti utamanya gitu kan. Makanya sarananya adalah kesultanan. Kalau dengan ada kesultanan kan ada power, ada kekuatan yang signifikan untuk segala urusan gitu ya. Baik dari ekonomi atau penyebaran agama atau dan sebagainya. Ada yang mau aku tanyakan Ustadz, apakah ini penerus daripada Sultan Hasanuddin Banten? Sultan Hasanuddin Banten itu adalah raja atau Sultan Banten pertama. Beliau periode zamannya lebih lama lagi, lebih jauh abad 15-an. Kalau Sultan Ageng Tirtayasa Tubagus Muhammad Atip ini generasi ke-6 dari atau ke-7 dari Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Maulana Hasanuddin punya putra Sultan Maulana Yusuf, terus punya putra saya Maulana Muhammad Nashiruddin, punya putra lagi saya Maulana Abu Ali Ahmad, punya putra saya Abu Nur Fakir, punya Sultan Maulana Tirtayasa terah raja gitu, bapaknya raja gitu. Hanya menyebarkan agama Islam di wilayah sini. Beliau menyebarin didampingi oleh 6 atau 7 atau saya mengatakan 9 awalnya gitu ya. Yang pertama Abah Syukur, Abah Usam, Abah Hitam, Abah Merta, Abah Kerti, Abah Ngemple, Abah Pancabaya gitu. Beragama Islam sini dan menikah dengan orang sini gitu. Wangi bakaran dupa dan kemenyan menyuarak di sekitar makam keramat Tajuk. Disinilah putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten, yakni TB Raden Wetan Muhammad Atip atau lebih dikenal TB Atip, disemayamkan. Panglima perang Kesultanan Banten ini mangkat pada tahun 1721 lantaran sakit tua. Jenazahnya dipendam di dalam musola atau tajuk kecil berukuran 8 x 8 meter. Di sampingnya tampak makam Ratu Ayu, adik kandungnya yang meninggal lebih dulu. Makam keramat Tajuk ini memiliki 2 gedung. Pertama digunakan untuk berziarah. Di dalam gedung ini hanya terdapat satu ruang yang selalu tertutup.
Di dalam ruang itulah makam TB Atip dan Ratu Ayu berada saling bersebelahan. Kemudian pada gedung kedua ada musola yang biasa digunakan untuk ibadah. Di depan pintu masuk musola terdapat satu makam tua. Dari makam itu menjulur pohon Kamboja berusia puluhan tahun. Sekilas bangunan gedung Keramat Tajuk tidak ada yang istimewa. Pada tahun 1998, kedua gedung dipugar total. Gedung utama diperluas hingga mencapai 12 kali 11 meter persegi, sehingga tidak terlihat lagi jejak Kesultanan Banten yang sangat masyhur itu. Di depan dua gedung utama itu terdapat bangunan kecil. Di depannya berdiri tiang bendera dengan bendera merah putih kecil yang tampak kusam. Sedang sekitarnya terhampar sekitar 7.000 sampai 1.000 makam dengan pohon-pohon itu, pohon-pohon tua rindang. Makam ini berdiri di atas tanah sekitar 2 hektar persegi. Jika dilihat dari kejauhan dan atas, makam yang berada di atas bukit ini bentuknya tampak menyerupai burung puyuh. Di antara kisah yang jadi legenda di sini adalah lahan pemakaman itu awalnya rata, sejajar dengan jalan. Tidak berupa bukit tinggi 100 meter seperti sekarang ini. Ceritanya ketika Muhammad Atip wafat dan dikebumikan di sana pada 1721 silam, tanah tiba-tiba meninggi menjadi bukit seperti sekarang sampai akhirnya dikenal dengan sebutan makam Keramat Tajuk. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sini. Saya dapat info dari Pak Ustadz tadi sebagai selaku juru kunci bahwa di sini adalah garis keturunan TB Muhammad Atip ya. Kita lihat ke dalam. Kita lihat ini. Di sini sejarah keturunan Bagus Wetan Raden Ahmad Muhammad Atip, Keramat Tajuk, Selengan Serpong, Tangerang, Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini sudah tertera ya orang-orang yang di sini sudah tertera nama-nama yang ada hubungannya dengan Tangsel ini ya, Tangsel Selatan. Ada TB SOS Rendra, di mana TB SOS sendiri sangat berpengaruh itu mengenai sejarah Serpong ini. Di sini juga ada Airindra Mediani sebagai selaku Tangerang Selatan dulu.